teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Enggak. Masuk semua? Masuk. Masuk semua. Coba untuk memastikan kita absen terlebih dahulu ya. Abisan Rinan Alvaro, Alvara Fahma Atika, Rinan ya oke semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, berharap supaya Allah senantiasa meridhoi aktivitas kita. Kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. Kita masuk pada materi. Mari kita awali bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Maka anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini pelajaran yang kemarin. Masih ingat ya? Masih. Coba rukun Islam Kedua itu ibadah sholat dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Hai, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, anak-anak, kita kan sudah tahu ya, materi sebelumnya itu kita membahas tentang pengertian apa? Sholat. Coba pengertian sholat kemarin. Sholat itu apa? Ayo, tahukah kamu apa itu ibadah sholat? Yaitu apa? Ibadah yang berupa apa? Berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Diawali dengan apa? Ditutup atau diakhiri dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Untuk selalu mengingat Allah, apalagi kemarin ada yang ingat? Ayo. Tiang dalam sholat. Karena sholat itu tiang dalam ibarat rumah. Karena sholat itu amalan yang pertama kali ditanyakan di akhirat. Makanya kita wajib sholat. Nah, ini kita bahas rokaat dan waktunya sholat. Coba sholat fardu kemarin berapa toh? 5. Ada 5. Sholat aja kemarin ada sholat Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Hari ini ada
ada kaitannya ya sama yang kemarin. Kemarin itu kan kita sudah tahu pengertian sholat. Nah hari ini kita bahas rokaat dan waktunya sholat. Ini sebenarnya kita itu untuk mengidentifikasi sholat 5 waktu. Mengidentifikasi itu bagaimana tuh Pak? Tujuan kita belajar hari ini apa? Dari mengidentifikasi sholat 5 waktu tadi. Yang pertama, kalian nanti harus bisa mengidentifikasi, mengiteni perbedaan rokaat sholat fardu dan waktunya dengan benar. Tadi ada yang nggak tahu? Yang kedua, tujuan kita adalah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan waktu pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dengan benar. Kalau yang atas tadi kalian bisa tahu perbedaan rokaatnya. Kalau yang bawah kalian bisa tahu perbedaan waktu pelaksanaannya. Itu tujuan kita dua itu. Berarti ada 2 pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Harus kalian temukan jawabannya. Satu apa? Berapa rakaat sholat fardu? Yang pertama berapa jumlah rakaat sholat fardu? Ada yang tahu nggak? Coba. Rere. 2 rakaat. Bisa 4 rakaat. Yang kedua, kapan sholat fardu itu dilaksanakan? Coba lihat apa ya? Coba. Nanti kita cari. Kalian buat proyek, buat alat untuk mengingat waktu dan rokaat sholat. Waktu dan rokaat sholat. Nah, nanti tapi sebelum kita membuat proyeknya, nih yo, Pak Lukman ada lagu ini. Sholat 5 waktu Itu kewajibanku. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar isya itu 4 rakaat. Waktu maghrib saat Matahari terbenam, maghrib berakhir saat merah menghilang. Waktunya di saat langit menjadi gelap, dan isya berakhir saat munculnya fajar. Ini materi kita sudah komplit di dalam lagu. Nah, coba awal waktu subuh itu apa? Munculnya fajar atau terbitnya fajar. Terus akhirnya langitnya jadi gelap. Terus berakhir saat munculnya fajar. munculnya fajar apa ini? Isa. Awal waktu subuh munculnya fajar. Jadi ketika Isa itu ketika waktu subuh. Nah, ada gambaran itu orang kok jam saat ini kan berubah waktunya sholat. Ya, paham? Kadang setengah 12 lek dhuwur, kadang jam 12, kadang 12 liwat. Karena mengikuti ini anak-anak. Baru paham? Coba sebelum anak-anak melanjutkan supaya tambah paham yuk. Pak Lukman ini ada video. Terus tadi ada kata-kata mataharinya mau apa? Terbit. Berarti mau Habis habis apa? waktu subuh. Anak-anak sejak kecil sudah harus Sholat. Kenapa? Sholat wajib. Sholat wajib. Kalau sudah sejak kecil belajar sholat kayak Rara, maka besarnya berterbiak. Kenapa?
Sebenarnya itu kamu. Oke. Nah, ini Pak Lukman ada satu video lagi, ya. Waktu sholat fardu subuh wa waktuha min tulu'il fajri shadiqi ila tulu'i syamsi. Sampai terbitnya fajar syadiq, artinya sampai terbitnya cahaya yang menyentrol yang melintang di arah Sampai apa? Terbit fajar. Sampai apa? Terbit Nah, fajar. terbit fajar. Sekarang anak-anak bikin proyek yang mana itu punya manfaat untuk mengingat waktu sholat. Nah, ini akan Pak Lukman bagi kelompoknya, yo. Akan Pak Lukman bagi kelompok kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1, yo sudah Pak Lukman bagi. Ada Rere, Billy, Rehan, Rido, sama Vira. Silakan. Naila, Rafa, Sermina, Anissa, Farul, Farah. Nah, silakan di sini, di pojok sini ya, di dekatnya Yaya. Nah, sebentar. Sudah berkumpul dalam kelompoknya. Nah, ini kalimat itu kita bagi SKPD-nya. Yo. Anak, coba perhatikan di SKPD-nya itu anak-anak disuruh apa? Bikin apa? Bikin proyek buat dikasih nama, terus alat-alatnya ditulis, mulai ada kertas, misal ada lem, ada gunting, itu kalian tulis, paham? Nah, ayo perhatikan anak-anak, halo. Kita kesepakatan yo, bikin kesepakatan. Sudah paham apa yang akan dikerjakan? Paham? Nanti waktunya kira-kira berapa jam? 1 jam cukup? 1 jam setengah? Gak cukup? 2 jam? Nah, lakukan kasih tempat itu.
kami beri judul mengingat sholat sama waktu. Itu tadi hasil karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak, kita buat kesimpulan dari materi kita. Nah, yang pertama, sholat itu berarti dalam sehari semalam yang wajib ada berapa? Ada 5 waktu. Coba sebutkan apa saja. Ada waktu subuh, zuhur, asar, isya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Zuhur, asar, isya 4. Oke. Yuk. Nah, selanjutnya kapan awal waktu subuh? Munculnya fajar sotik. Coba kita nyanyikan. Awal waktu subuh munculnya fajar sotik. Subuh berakhir di saat matahari terbit. Dan isya berakhir Saat munculnya fajar. Nah, waktu subuh munculnya apa? Fajar. Fajar sotik. Tadi di video yang hilang kan gelap nih. Nah, itu waktu apa? Isya. Terbitnya sudah gelap, itu waktu isya. Nah, isyanya berakhirnya kapan? Munculnya fajar. Munculnya fajar sotik. Paham dari sini kesimpulannya? Oke, yuk untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, ayo setelah materi ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat. Jadi rukunnya sholat itu apa, syaratnya sholat itu apa, syarat-syaratnya sholat, terus sunah-sunahnya sholat, sampai yang membatalkan sholat itu apa. Nah, apa kita ulang-ulang ya? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, untuk halo dan nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, kita baca doa kafaratul majelis, doa setelah berada itu, terus kemudian doa ketika naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Istidadan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
Ada yang nggak hadir hari ini? Ada semua ya? Hari ini kita akan melanjutkan P5 kita, yang mana kemarin kita sudah tahap pengenalan. Ya. Kita kemarin sudah mengenal apa itu tumbuhan kedelai. Terus akhir kita juga sudah mengenal makanan tradisional dari kedelai yang kita sebut dengan tempe. Nah, pada tahap ini anak-anak kita akan melanjutkan materi kemarin dengan tentang kegiatan yang kedua kita, yaitu kontekstualisasi. Nah, baik, tapi sebelum kita melakukan pelajaran, sebelum kita awali dengan berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah, kesehatan ilmu yang bisa kita gunakan di dunia dan di akhirat. Mari kita berdoa dengan membaca surat Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebagaimana yang Pak Lukman sebutkan tadi, ya, kita masuk pada tahap kontekstualisasi. Nah, tujuan kita hari ini adalah mempelajari proses pembuatan tempe di pabrik pengolahan tempe melalui kunjungan. Nah, cuman di sini kan pabrik tempe jauh ya, jauh. Makanya kita lewat video saja. Nah, terus yang kedua, kegiatan kita anak-anak nanti merangkum proses pembuatan tempe kedelai. Yang ketiga, kita akan merencanakan kegiatan pembuatan tempe yang akan dilaksanakan pada kegiatan aksi nanti. Jadi minggu depan agenda apa yang harus disiapkan, mulai bahan dasarnya, terus alat-alatnya nanti kita siapkan. Yo, satu kelompok nanti berdiskusi untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Siap dong. Nah, kegiatannya nanti setelah pendahuluan kita bagi kelompok. Setelah itu kalian menyimak video sekaligus menulis kegiatannya mulai awal sampai akhir. Terus kemudian kalian tulis di buku kalian nanti. Kalian rangkum. Bisa dipahami? Sebelum kita mulai, untuk penyemangat, mari kita nyanyikan dulu profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Nah, terima kasih. Dan kita lanjutkan. Silakan disimak, yuk. Catat baik-baik, simak baik-baik, yuk. Disimak baik-baik. Terus kemudian apa yang akan kita catat? Nah, di sini Pak Lukman sudah sediakan LKPD-nya, yuk. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian gabung ke kelompoknya kemarin. Oke teman-teman, proses yang pertama yaitu proses pencucian kedelai. Karena biasanya kedelai itu banyak sampahnya teman-teman, tapi tidak semuanya. Tapi di daerah saya ini banyak sampahnya. Ketika diaduk itu biasanya ada yang di bagian atas itu mengambang
seperti sampah ya, atau gagang-gagang kedelainya. Nah, itu kita buang dulu. Setelah bersih, kita masukkan ke tempat perebusan dan memberi air bersih lagi ya. Nah, pemberian air ini usahakan lebih banyak dari kedelainya agar nanti pada saat proses perebusan kembangnya itu biar sempurna teman-teman. Jangan sampai kekurangan air. Selanjutnya proses perebusan teman-teman. Cara saya itu direbus menggunakan api teman-teman. Jadi benar-benar direbus, tidak hanya direndam menggunakan air hangat. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, ini tidak hanya melihat air rebusannya itu berbusa ya, tidak cukup. Dan juga waktu kita memegangnya itu terasa empuk. Jadi tidak cukup seperti itu teman-teman. Jadi caranya itu kita ambil, nah seperti ini. Nah, itu kita ambil 1 atau sampai 5 biji kedelai ya. Kemudian kita cicipi. Kemudian ini kita cicipi. Itulah menentukan ukuran kematangannya ya, yang lebih akurat. Karena ini kan makanan, jadi kita harus mencicipinya untuk mengetahui tingkat kematangannya. Nah, untuk merebusnya ini tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar ya, karena tadi saat proses perebusannya itu saya langsung tidak direndam dulu, jadi ini belum mekar. Nah, untuk merebusnya itu menggunakan api yang sedang, jangan terlalu besar, karena nanti takutnya kedelainya belum mekar, kedelainya sudah empuk. Jadi usahakan pada saat proses perebusan menggunakan api yang sedang ya, kalau kedelainya tidak direndam terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Ini kedelainya sudah matang ya teman-teman. Ini kita angkat atau kita tiriskan dulu. Setelah kita selesai mengangkat kedelainya yang sudah matang, kemudian ini jangan langsung digiling teman-teman. Nah, ini kita kasih air dulu agar kedelainya itu tidak terlalu panas. Jadi pada saat proses penggilingan itu tidak terlalu hancur. Setelah kedelainya kita kasih air, kemudian kita giling teman-teman. Nah, pada saat proses penggilingannya ini usahakan kedelainya itu terbelah menjadi 2 ya. Jangan terlalu hancur dan juga tidak terbelah sama sekali. Setelah selesai menggiling, kemudian kita siram menggunakan air dingin atau bersih ya. Nah, ini tujuannya agar kedelainya itu dari hasil proses perebusan kemudian penggilingan itu kan masih panas. Nah, kita siram sampai benar-benar dingin ya. Setelah dingin, kemudian kita masukkan ke wadah ya atau tong seperti ini untuk proses perendaman teman-teman. Nah, proses perendaman ini lamanya itu kira-kira 18 jam atau bisa semalaman ya. Kemudian kita kasih air lagi teman-teman. Nah, perendaman ini airnya harus lebih banyak daripada kedelainya ya. Mungkin nanti waktu perendaman selama semalam biasanya itu kedelainya itu terangkat ke atas, jadi agar air rendamannya itu tidak bau teman-teman. Kemudian kita tutup ya teman-teman agar nanti tidak kemasukan sesuatu. Nah, ini proses perebusan yang kedua ya teman-teman. Nah, proses perebusan yang kedua ini harus menggunakan api yang besar teman-teman. Mendidih terbolak-balik ya, benar-benar matang. Di sebelahnya sudah mendidih ya, siap untuk diangkat atau ditiriskan. Ini sudah matang teman-teman. Jadi oke teman-teman, setelah selesai meniriskannya atau mengangkat kedelainya, kemudian kita pas teman-teman. Nah, diberi beban seperti ini agar kedelainya itu kering, tidak banyak airnya. Jadi saat proses peragian itu tidak basah. Nah, setelah dipres, airnya sudah keluar, kemudian ratakan di tempat yang sudah disediakan teman-teman agar kedelainya itu cepat dingin. Teman-teman, ini mungkin masih panas ya kedelainya, tidak bisa langsung ke proses peragian, jadi nunggu dingin dulu. Nah, ini teman-teman, saya
memberi raginya ya. Untuk sendok makan teman-teman. Ini penuh teman-teman. Nah ini hasilnya maaf tadi pakai sama karena sudah saya dia tidak keringkan karena juga kan terus. Nah, pada saat melakukan raginya ini harus teman-teman jangan kalau siang hari kita usahakan sore hari saja ya. Ya. Saya kasih 5 ini. Ratakan teman-teman. Nah ratakan sampai benar-benar rata. Lebih baik teman-teman kalau membuat tempe itu kulit arinya dibuang teman-teman agar lebih tahan lama dan rasanya itu akan lebih gurih, jadi asli murni kedelainya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah melakukan kontekstualisasi ya. Silakan nanti bahan-bahan yang kalian butuhkan sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi, kalian tata. Terus pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan aksi, kita siapkan, kita bawa ke sekolah untuk kita praktek membuat tempe ke bisa dipahami. Nanti LKBD-nya kalian kumpulkan ya sesuai pertanyaan yang ada di dalam LKBD. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, ayo kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la